Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan masih tetap semangat belajar. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal memodifikasi teks atau pemformatan teks pada aplikasi Inkscape. Nah, tentu adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi Inkscape, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas tentang aplikasi Inkscape. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat desain sederhana ya, yaitu yang pertama format teks. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu adik-adik berdoa ya, agar proses pembelajaran kita dipermudah dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, adik-adik tetap semangat, simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu pemformatan teks. Nah, adik-adik, desain grafis adalah suatu bentuk penyampaian informasi ya adik-adik, baik berupa ide, gagasan, atau pesan yang bersifat visual ataupun gambar dengan seefektif mungkin. Nah, dalam desain grafis, teks juga dianggap sebagai gambar karena merupakan hasil proses simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Oleh karena itu, elemen teks atau huruf memegang peran penting dalam pembuatan sebuah desain grafis. Berikut adalah contoh format teks ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa melihat ya bahwa ada beragam teks dengan variasi yang berbeda, kemudian dengan warna yang berbeda pula ya adik-adik. Nah, di sini ada contohnya, berani karena benar, selalu ceria, tetap semangat. Nah, ini merupakan format teks ya adik-adik yang nantinya akan kita pelajari pada pembahasan kali ini atau pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya adik-adik harus tahu terlebih dahulu ya, yaitu font atau typeface. Font atau typeface adalah istilah yang digunakan untuk huruf. Nah, huruf adalah sebuah bentuk umum untuk menghantarkan bentuk visual menjadi sebuah bentuk bahasa. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya mengenai format teks, bagaimana cara membuat format teks yang ada pada gambar ini, untuk itu simak terus penjelasan Pak Guru ya. Pak Guru akan mencoba untuk mempraktikkannya secara langsung ya. Mohon adik-adik simak. Nah, adik-adik, pertama-tama tentu adik-adik harus membuka atau menjalankan program aplikasi Inkscape ya. Nah, tentu adik-adik sudah tahu ya bagaimana cara membuka atau menjalankan program Inkscape. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka adik-adik sudah bisa untuk menjalankan atau bekerja dengan menggunakan program Inkscape. Nah, kali ini kita akan membuat format teks seperti pada gambar yang telah kita lihat sebelumnya ya. Nah, untuk itu agar terlihat lebih jelas, kita harus besarkan terlebih dahulu ya area gambar ini dengan cara klik icon zoom ini, kemudian klik kiri pada mouse, arahkan ke lembar kerja ya adik-adik atau page. Nah, seperti ini. Nah, guna untuk zoom adik-adik agar ketika mengedit adik-adik bisa melihat dengan jelas ya. Nah, oke adik-adik, langsung saja. Pertama-tama kita buat teks terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, caranya klik icon create and edit text object atau dengan bisa menekan tombol F8 pada keyboard. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian arahkan pada area page ini ya adik-adik. Kemudian adik-adik bebas menulis apa saja, kata apa saja yang adik-adik inginkan ya. Nah, di sini Pak Guru contohkan dengan menggunakan kata selalu tersenyum.
seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa menggunakan kata apa saja yang adik-adik inginkan ya sebagai pembelajaran kita kali ini. Di sini Pak Guru contohkan menggunakan selalu tersenyum ya. Nah, jika adik-adik merasa tulisan ini terlalu kecil, adik-adik bisa membesarkannya ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adik-adik arahkan kursor ke select and transform object atau bisa menekan tombol F1 pada keyboard. Nah, jika adik-adik sudah memilih atau mengklik select and transform object, maka tulisan kita akan muncul anak panah seperti ini ya. Nah, adik-adik, jika muncul anak panah seperti ini, maka adik-adik sudah bisa membesarkan atau melebarkan tulisan yang adik-adik inginkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik pada anak panah yang berada di sudut ya adik-adik. Bisa yang ada di sini, di sini ataupun di sini. Nah, silakan adik-adik klik pada mouse, klik kiri kemudian tarik. Nah, sehingga tulisan menjadi besar seperti ini ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik bisa meletakkan posisinya pada bagian tengah gambar, pada bagian tengah lembar area kerja, atau pada bagian atas sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita warnai ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan warna, jika adik-adik ingin merubah jenis tulisan, maka adik-adik bisa langsung pergi ke bagian kanan ini ya adik-adik, yang berbentuk ikon T seperti ini, yaitu text and font. Nah, gunanya ini adalah adik-adik untuk merubah format huruf. Nah, adik-adik bisa memilih ukuran huruf atau jenis huruf yang adik-adik inginkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa memilih mulai dari style, font familinya ya adik-adik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka dia akan berubah ya adik-adik. Adik-adik bebas memilih ya. Kemudian untuk stylenya, misalnya kita akan kasih bold ya adik-adik atau kasih tebal. Kemudian kita klik apply pada bagian kanan bawah. Nah, maka tulisan kita yang berada di lembar kerja atau page ini akan ikut berubah sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Di sini juga ada font size ya, ukuran. Adik-adik bisa memilih ukuran sesuai yang adik-adik inginkan. Nah, sampai di sini apakah adik-adik sudah berhasil mengikuti dari tahap pertama sampai mengatur hurufnya? Nah, Pak Guru harap adik-adik bisa ya. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan memberikan warna ya. Nah, silakan adik-adik memilih pada palette atau tempat kotak warna ya adik-adik. Silakan adik-adik memilih sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah, di sini Pak Guru akan contohkan menggunakan warna yang ini ya, warna hijau. Nah, hijau tua seperti ini adik-adik. Adik-adik bebas memilih warna apa saja yang adik-adik inginkan. Nah, jika adik-adik ingin memberi warna di setiap huruf, maka adik-adik bisa memberikan warna dengan menggunakan ikon ini ya adik-adik. Nah, yang seperti ember cat yang tumpah ya adik-adik, yaitu namanya fill bounded areas. Nah, adik-adik bisa memberi warna setiap huruf-hurufnya dengan menggunakan ikon ini ya atau tools ini. Nah, langsung kita coba ya adik-adik. Caranya, adik-adik cukup mengklik, kemudian arahkan ke bagian mana yang adik-adik inginkan atau ke huruf mana yang adik-adik inginkan. Nah, contohnya kita menggunakan warna merah ya.
Nah, seperti ini. Nah, adik-adik bisa memilih sesuai dengan keinginan. Kemudian kita warnai lagi yang kedua. Nah, yang kedua adik-adik ganti warnanya ya. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik bisa mengganti sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik. Nah, bagaimana adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, silakan adik-adik mencoba ya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik memberi warna setiap huruf, maka hurufnya akan terpisah ya adik-adik. Nah, misalnya seperti huruf M atau huruf S, dia akan menjadi sendiri-sendiri ya adik-adik, terpisah sendiri-sendiri. Agar adik-adik mengeditnya tidak rusak, atau adik-adik ketika mendesain huruf-hurufnya selalu teratur, nah kita harus menyatukan semuanya ya, atau kita harus menyeleksi semuanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adik-adik arahkan ke bagian ini ya adik-adik, bagian seleksi objek ini, select and transform objek ini, kemudian adik-adik arahkan seperti ini. Nah, maka dia akan terseleksi kembali keseluruhannya. Nah, jika sudah terseleksi seperti ini, adik-adik bisa memindahkan ya, bisa mengarahkan pada bagian mana yang adik-adik inginkan. Nah, lebih seperti ini ya adik-adik. Nah, adik-adik bagaimana? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya adik-adik. Nah, silakan adik-adik berlatih ya. Silakan adik-adik banyak mencoba di rumah ya, agar adik-adik semakin paham bagaimana menggunakan aplikasi Inkscape. Nah, adik-adik, jika sudah selesai, jangan lupa file adik-adik disimpan ya, agar ketika adik-adik melakukan pengeditan kembali atau mendesain kembali, file adik-adik tetap tersimpan pada komputer adik-adik ya. Nah, cara menyimpannya, pilih menu file, kemudian klik icon save. Nah, maka akan muncul seperti ini ya adik-adik. Nah, silakan adik-adik pilih pada folder mana adik-adik akan menyimpan file adik-adik ya. Nah, namun secara default atau secara standarnya, dia akan tersimpan pada setting atau pada folder setting ya, yaitu di aplikasi Inkscape, kemudian di dalam aplikasi Inkscape, di dalam folder data, kemudian di dalam folder setting. Nah, silakan adik-adik rubah namanya menjadi nama yang adik-adik inginkan, misalnya latihan format. Nah, misalnya seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bebas memberikan nama sesuai keinginan adik-adik. Kemudian klik icon save. Nah, maka akan muncul tulisan di atas ini ya. Ini menandakan bahwa adik-adik telah berhasil menyimpan. Nah, bagaimana adik-adik? Sampai di sini apakah adik-adik cukup paham? Ya, Pak Guru harap adik-adik paham ya. Dan silakan adik-adik banyak-banyak mencoba di rumah. Silakan adik-adik berkreasi di rumah sesuai dengan yang Pak Guru contohkan ya, agar adik-adik bisa lebih cepat paham. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya adik-adik, dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.